Ya, sahabat Indonesia, kita jumpa lagi di Hot News kali ini. Sahabat Indonesia, suatu peristiwa yang menyedihkan terjadi di Kabupaten Lebak, di mana ketua DPRD-nya ditemukan meninggal dunia saat ia menginap di satu hotel di kawasan Serpong. Yang jadi persoalan atau jadi viral di media sosial atau media massa adalah diduga ada seorang perempuan bersama beliau. Nah, ini masih dalam penyelidikan memang, tetapi isu ini menjadi ramai karena banyak yang mempertanyakan soal akhlak. Di mana dulu katanya politik itu tidak bisa dipisahkan dari etika awal-awalnya. Tetapi dengan berjalannya waktu, banyak konsep yang mengatakan bahwa politik itu ya politik praktis, tidak ada sangkut pautnya dengan etika atau akhlak. Nah, kejadian ini memang bukan yang pertama kali. Jadi dulu awal tahun ini Januari kalau tidak salah pernah kejadian juga seorang bupati dari Papua, Bovendigul kalau nggak salah juga mengalami kasus yang kira-kira serupa. Meninggal di hotel, ditemukan bersama seorang perempuan juga. Nah, saya ingin berbincang soal etika politik ini bersama seorang penulis sosial politik, Rudi S. Kamri. Bagaimana kita harus membaca peristiwa ini. Bagaimana Mas Rudi? Iya, terima kasih Mas Andri. Tuhan selalu tahu, tapi menunggu saat yang tepat bagaimana menunjukkan sesuatu kepada umatnya, gitu ya. Yang terjadi di hari Minggu kemarin di Hotel Marilin Serpong, Tangerang Selatan, yang menimpa Pak Didin Nurrohmat kalau nggak salah. Dia politisi dari Gerindra. Kebetulan ketua DPRD Lebak. Bagi saya itu suatu cara yang ditunjukkan Tuhan untuk menunjukkan perilaku dan etika seseorang. Ya. Coba bayangkan Mas Andri, bagaimana seorang ketua DPRD kalau diduga itu benar bahwa itu perempuan bukan pasangan resminya, bagaimana beliau memberikan ketauladanan kepada rakyatnya. Kita belum membahas bagaimana perasaan keluarga, terutama anaknya. Ini yang luar biasa. Ini bagi saya adalah cara Tuhan untuk menunjukkan kepada semua orang, termasuk para politisi ini, supaya tidak main-main dalam menjalankan amanah yang diberikan rakyat kepada Tuhan. Karena suara rakyat kan suara Tuhan, ya Mas. Artinya kalau rakyat memberikan amanah, berarti kan titipan Tuhan yang dititipkan melalui rakyat. Gitu. Ini yang sering tidak dilakukan. Kasus Bupati Bovendigul Januari tahun ini juga, itu juga kasusnya sama, bersama perempuan lain yang kemudian arahnya kita sudah tahu lah, kita tidak membahas. Ini kembali lagi masalah etika, gitu. Kita tidak bisa memisahkan antara politik dengan etika, karena politik itu kan berkaitan dengan masyarakat. Saya sangat tidak setuju bahwa politik, etika itu tidak bisa, harus digabungkan karena itu masuk dalam peranata sosial, gitu loh. Itu harus masuk. Gitu. Jadi artinya ini pembelajaran buat politisi semua ya, bahwa etika itu harus dikedepankan. Nah, ini juga pembelajaran juga buat rakyat, agar memilih para calon anggota legislatif atau mungkin kepala daerah harus menelisik lebih jauh moralitas dan etika yang bersangkutan. Gitu. Rekam jejak kan sekarang mudah dilihat, Mas. Saya melihat Mas Andri atau saya sendiri di ruang Google pencarian itu gampang sekali. Seperti apa orang ini. Gitu. Apalagi seorang politisi, pasti beliau punya rekam jejak yang panjang yang bisa ditelusuri dengan mudah. Gitu. Rakyat harus mulai mengarah sana. Gitu. Supaya tidak terjadi seperti ini. Pemimpin itu kan harus punya etika dan keteladanan, Mas. Bagaimana dia bisa memimpin satu rakyat kalau mempunyai moralitas atau etika yang tidak benar. Gitu. Ini yang perlu dipelajari dan kita maknai atas kejadian yang mengenaskan yang terjadi ketua DPRD Lebak beberapa hari yang lalu. Iya, sahabat Indonesia, dulu ada orang bilang bahwa ujian seorang pemimpin itu katanya ada berapa? 4 ta atau tahta, wanita, harta. Oh 3 ya? 3 itu ya, 3 ta itu ya.
Nah, ini memang menjadi salah satu batu uji. Tapi ada juga saya tidak juga setuju Mas bahwa tata harta wanita, apalagi wanita ya, seolah-olah wanita dijadikan objek suatu kesalahan, belum tentu ya. Belum tentu itu kesalahan wanita, gitu ya. Artinya godaan selalu ada, gitu ya. Tergantung iman dan kemampuan dia untuk mengendalikan diri, gitu. Jangan juga kita mengorbankan perempuan dalam hal sebagai suatu orang atau sosok yang bisa menjadi ancaman bagi pemimpin gitu. Ya, itu yang harus kita lagi. Ini pemimpin yang immoral, ini yang ancaman buat perempuan sebetulnya ya. Iya. Maka kita balik aja gitu kan. Jadi jangan sampai nanti perempuan dijadikan pembenaran bahwa seorang pemimpin itu ancamannya perempuan, kebalik. Malah justru pemimpin yang nggak benar itu ancaman buat perempuan-perempuan itu. Betul. Ya, nah sahabat Indonesia, memang betul bahwa politik tidak bisa lepas dari etika, karena persoalannya adalah politik itu bicara soal keteladanan, memberikan keteladanan, terutama dalam konteks masyarakat yang mengacu kepada pemimpin ya, apa istilahnya itu? Paternalistik ya. Jadi yang melihat bagaimana teladan pemimpinnya. Kalau pemimpin tidak bisa memberikan teladan, ya rakyatnya juga akhirnya ikut-ikutan. Kalau pemimpin menggampangkan supaya saya dapat jabatan, bayar saja suara rakyat dengan serangan fajar, ya kualitas kepemimpinannya yang seperti ini yang terjadi ya. Di Islam itu ada salah satu syarat, pemimpin itu harus amanah gitu ya. Amanah ya. Amanah artinya dia harus benar-benar menjalankan apa yang diamanahkan oleh rakyat gitu. Karena pemimpin itu kan di dalam dunia demokrasi kan memang amanah dari rakyat gitu. Dan itu harus dijalankan. Pemimpin ini bukan kerajaan, bukan raja. Itu artinya mereka mendapatkan kekuasaan itu bukan karena dia, tapi karena dorongan dari rakyat gitu. Jadi ini yang harus dilakukan, bahwa ini juga pembelajaran untuk semua orang, termasuk kita semua, bahwa harus hati-hati memilih calon anggota legislatif, harus hati-hati memilih calon pemimpin di level manapun Mas, karena ukuran moralitas itu penting gitu. Bukan hanya sekedar dia piawai gitu ya, bukan sekedar dia mempunyai kemampuan orasi yang bagus gitu ya, tapi juga harus melihat kemampuan moralitas yang bersangkutan, agar yang seperti ini kan, mohon maaf ini agak memalukan sebetulnya. Ini kan mencoreng muka dari institusi DPRD sebenarnya. Ini kan harus dijaga. Iya, sahabat Indonesia, tentunya kita juga menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Kita hanya ingin belajar saja dari fenomena yang tadi disampaikan oleh Mas Rudi Kamri. Ya, ini memalukan, tapi juga pelajaran bagi semua. Nah, Mas Rudi, secara sosiologis atau secara sosial ya, apa sih akar masalah dari masalah yang seperti ini? Kan bukan yang pertama kali, dan ini terus kayaknya berulang-ulang ya. Seorang pejabat, seorang petinggi itu ketangkep basah setelah dia meninggal, ketahuan semua, katakanlah aibnya begitu ya. Ini apa akar masalahnya ya, penyebabnya gitu? Kalau kita bicara leadership ya, dalam kepemimpinan itu orang harus mampu mengendalikan diri. Mengendalikan diri ya. Mengendalikan dari semua godaan ya. Di pemimpin itu banyak sekali. Kewenangan yang tinggi itu juga godaan gitu ya. Harta yang melimpah, uang yang begitu berlimpah, terus kemudian juga begitu mudah dia dengan perempuan misalkan, itu juga godaan. Artinya apa? Kemampuan seseorang dalam mengendalikan diri itu penting gitu ya. Jadi ada beberapa orang yang tidak kuat menahan itu ya. Kurang kuat menahan bagaimana dia mengendalikan diri dalam hal menghadapi godaan gitu ya. Itu realitas dalam masyarakat loh, bahwa seorang pemimpin dimanapun pasti tidak ada godaan Mas. Tapi banyak juga yang lolos ya, yang berhasil banyak, kita harus akui ya. Karena ini kan soal kekuasaan ya, pemimpin itu punya kekuasaan, power itu namanya. Nah, power ini bisa dipakai untuk hal-hal yang ya diperjualbelikan juga begitu ya. Dan uang yang gampang didapat dari jual beli kekuasaan ini seringkali uang apa istilahnya? Uang setan dimakan jin. Dimakan jin begitu ya. Jadi ini yang penting. Jadi yang paling seorang pemimpin itu Mas, kuncinya harus amanah dan bisa mengendalikan diri. Dia harus sadar diri pada saat mana dia duduk itu, oleh siapa yang mendudukkan dia. Gitu loh. Saya baca satu lagi nih Mas Rudi, selain memang betul bahwa integritas pribadi dari sang pemimpin itu
tetapi juga ada faktor lain di mana manusia itu kan juga makhluk sosial ya. Jadi ada yang mengatakan begini, ini karena memang kultur konsumtivistik atau konsumerisme, di mana orang ingin jalan pintas, mendapatkan sesuatu, bisa mendapatkan hal-hal yang bermerek, ya, ideologi merek gitu, sehingga kebiasaan konsumtif seperti begini ini membuat orang ingin instan saja gitu. Nah, ini terjadi di dalam satu pengambilan kekuasaan pun pinginnya instan, bukan proses, di karbitan, politisi-politisi karbitan, di mana integritasnya belum terbentuk, kepribadiannya, sehingga dia ya politisi karbitan atau apa namanya, pejabat-pejabat karbitan begitu, menggampangkan semuanya, dan akibatnya rontok. Dan rakyat pun dididik oleh para pemimpin ini agar gampangan juga, udah nggak usah pusing-pusing, yang penting kamu terima 100.000 satu suara, kamu pilih saya. Ya, ini implikasinya. Ini yang terjadi, ini memang realitasnya begitu. Jadi moralitas itu menjadi dasar sebenarnya. Ya, jadi setuju. intinya kalau itu tidak dilakukan ya apa yang terjadi? Fondasi dasar seorang pemimpin itu harus mempunyai moral yang baik. Ya. Pertama, niat saja tidak cukup, tapi Ya. harus ada fondasi yang paling penting adalah moralitas. Ya. Dan dia harus tahu persis dia akan menjalankan amanah itu dengan baik. Ya. Karena yang kedua yang tadi saya bilang harus mampu mengendalikan diri. Iya. Karena tidak mungkin tidak ada godaan. Betul. Semakin tinggi itu kita berdiri itu kan angin semakin besar. Itu Iya. satu hukum alam ya. Kayak pohon makin tinggi, anginnya Iya, tuh makin besar. kencang ya. Godaan Kalau akarnya semakin nggak kuat, roboh itu. Iya. Betul. Banyak sekali kejadian seperti ini. Jadi apalagi dia mendapatkan kemudahan begitu banyak uang dengan mudah didapatkan gitu ya. Kalau sesuatu yang didapatkan dengan mudah, keluarnya juga dengan mudah juga. Iya. Apalagi dia merasa bahwa ini harus dimanfaatkan dengan seenaknya sendiri. Aji mumpung. Aji mumpung toh, mumpung gitu. Jadinya ini mungkin godaan-godaan masa lalu yang nggak bisa Didapatkan. dilakukan, begitu dapat uang banyak akhirnya jadi lupa diri ya. Ya. Tapi kembali lagi ini harus saya kembalikan ke partai. Partai harus mempunyai sekolah partai, bukan hanya mendidik seorang kader menjadi seorang politikus yang mumpuni, tapi yang harus politikus yang punya moral yang baik. Itu yang penting. Iya. Ya, jadi mulai dari rekrutmen partai itu. pembinaannya, sampai juga pemantauannya Iya. ya. Ya, sahabat Indonesia, ternyata lah bahwa politik praktis itu tidak bisa dilepaskan dari etika atau moralitas atau akhlak. Itu harus betul-betul terintegrasi. Itu yang disebut dengan manusia punya integritas. Integritas adalah dari kata integrasi. Integrasi antara apa? Antara apa yang dikatakan dengan apa yang diperbuat. Demikian, kita jumpa lagi di Hot News berikutnya. Indonesia maju.